Kali ini aku mau kasih pola dasar kalimat dalam bahasa Batak tuh penyusunannya seperti apa. Sebenarnya ini agak sulit sih karena aku akan kasih susunan yang kesehariannya. Sama kayak bahasa Indonesia, kalau untuk kesehariannya kan sulit ya dijelaskan kepada orang. Tapi kalau yang sesuai EYD gampang dijelaskannya, tinggal kasih tahu SPOK-nya. Tapi kalau dalam keseharian kan kita nggak gunakan SPOK itu. Mau makan nggak? Mau makan, kayak gitu doang. Kita nggak bilang apakah kamu mau makan, apakah anda ingin makan. Nah, dalam bahasa Batak, karena ini memang yang aku mau jelaskan adalah yang normalnya percakapan sehari-harinya seperti apa, jadi memang agak sulit. Tapi aku mau usahakan kasih tahu bagaimana sih normalnya orang Batak itu penyusunan pola kalimatnya gimana sih. Yang pertama, biasanya kalau ada kata akan, mau, sudah di dalam kalimat itu, ingat ya, kalau ada kata akan, mau, sudah di dalam satu kalimat, biasanya bahasa Bataknya ini yang duluan. Misalnya akan atau mau itu bahasa Bataknya kan laho atau naeng, naeng atau bisa juga naing atau aneng bisa. Nah, kalau udah bahasa Bataknya itu nunga, nunga. Kalau ada kalimat dimana kata-kata yang tadi saya ucapkan ada, susunannya jadi laho, nunga, atau naeng, ditambah predikat, ditambah subjek. Kalau dia nggak punya keterangan. Kalau dia punya keterangan tapi nggak punya predikat, laho, naeng, nunga, ditambah keterangan, ditambah subjek. Jadi subjeknya selalu di belakang. Nah, kalau dia punya keterangan tapi punya predikat juga, maka normalnya susunannya laho, nunga, atau naeng, ditambah keterangan, ditambah subjek, kemudian ditambah predikatnya atau ditambah kata kerjanya. Jadi kata kerjanya di belakang. Nah, langsung aku kasih contoh ya. Aku pengen makan, ada kata mau di situ kan, ada kata ingin di situ. Kan kalau bahasa Indonesia kan aku pingin makan, aku mau makan. Nah, dalam bahasa Bataknya mau kemudian makan aku. Jadi naeng mangan au. Jadi kebalik dianya. Bisa sih sebenarnya au naeng mangan, tapi jadi aneh. Kan kita ngomongin keseharian ya. Jadi kalau mau bilang aku pingin makan, dalam bahasa Bataknya harus dibalik, pingin makan aku. Jadi naeng mangan au. Kayak gitu. Itu yang ada predikatnya. Contoh berikutnya, gue udah capek, aku udah capek. Itu kan aku sudah capek. Ada kata udah ya. Nah, jadi dalam bahasa Batak, udah capek aku. Tadinya kan aku udah capek. Dalam bahasa Batak, udah capek aku. Atau nunga loja au. Jadinya dibalik, au-nya di belakang. Au itu kan aku. Kalau yang belum belajar subjek, kalian belajar dulu ya di episode 1 dan episode kedua. Kamu mau makan kemana? Kamu mau makan kemana? Gitu. Kan ada mau, akan. Nah, berarti akan dulu. Akan kemana kamu makan? Ingat ya tadi polanya, akan plus keterangan plus subjek plus kata kerjanya. Jadi akan kemana kamu makan, seperti itu dalam bahasa Bataknya. Laho tu dia ho mangan. Kalau bahasa Indonesia kan subjeknya dulu. Nah, kalau dalam bahasa Batak justru subjeknya ke belakang. Lu mau makan kemana? Mau kemana lu makan. Jadi dalam bahasa Batak kayak gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Polanya tuh umumnya seperti itu. Jadi misalnya kalimat pendek yang ada predikat sama subjeknya doang, biasanya predikatnya dulu baru subjeknya, kata kerjanya dulu baru subjeknya. Misalnya gue pergi dulu ya, lao jo udah, atau lao udah, jadinya pergi dulu aku ya gitu.
harus perginya dulu, harus kata kerjanya dulu baru subjeknya. Kalau bahasa Indonesia kan gue pergi dulu ya. Nah dalam bahasa Batak pergi dulu gue ya, gue lapar, gue lapar. Nah dalam bahasa Batak lapar gue, jadi aku lapar, lapar aku. Dalam bahasa Batak male au, male itu lapar, aku itu au. Nah kalau misalnya ada kata enggak, biasanya enggaknya di depan, sama kayak yang tadi nunga, naeng atau sudah. Enggak juga biasanya ada di depan. Gue nggak suka sama dia, jadi biasanya dang lomo rohaku timana. Dang itu kan artinya enggak, dang lomo rohaku, gue nggak suka, hatiku nggak suka gitu. Dang lomo rohaku tu ibana, gue nggak suka sama dia. Dang lomo rohaku tuh, gue nggak suka sama lu. Kerjanya itu umumnya lebih awal baru subjeknya kalau misalnya kalimat-kalimat singkat. Kemudian yang berhubungan dengan anggota tubuh biasanya menggunakan kepemilikan. Misalnya gue sakit perut. Di bahasa Indonesia kita punya pilihan, kita bisa bilang perut gue sakit atau gue sakit perut. Kita bisa punya dua pilihan. Perut gue sakit itu kita menggunakan kepemilikan, atau gue sakit perut, aku dalam keadaan sakit perut, seperti itu. Nah dalam bahasa Batak kita hanya punya satu pilihan, yaitu kepemilikan yang tadi. Nggak boleh bilang gue sakit perut, tapi dalam bahasa Batak kita hanya menggunakan yang kepemilikan. Perut gue sakit, acit butuh aku. Tapi seperti yang aku bilang tadi, keterangannya dulu, sakit perutku gitu. Aku sakit perut, nggak boleh begitu, au acit butuh, jadi berantakan kalimatnya. Tapi jadinya acit butuh aku, sakit perutku. Jadi aku sakit perut itu nggak bisa dibahasa Batakan. Yang bisa dibahasa Batakan tuh perutku sakit, atau sama aku sakit kepala, acit ulukku gitu. Terus kemudian biasanya bahasa Batak itu kalau ada kayak apakah, yang apakah itu adalah untuk konfirmasi. Biasanya kita apakah itu diubah menjadi nak, yang kalau di bahasa Indonesia kan secara langsung, dalam bahasa Indonesia orang Medan itu adalah yang. Nah gimana sih yang maksudnya apakah yang mengkonfirmasi? Sekarang aku kasih dua contoh pertanyaan. Misalnya seperti ini, kamu mau nanya seseorang, udah makan belum? Ada yang kayak cuman basa-basi, udah makan belum? Apakah kamu udah makan gitu? Atau kamu ngajak dia makan, dia nggak mau, terus kamu bilang, emangnya kamu udah makan? Lu udah makan belum sih? Kayak kamu perlu banget tahu dia udah makan apa belum gitu. Nah itu yang maksud aku mengkonfirmasi. Nah dalam bahasa Batak biasanya diubah menjadi na. Kan itu harusnya kan ada apakahnya itu dirubah jadi na. Misalnya kamu udah makan, emangnya kamu udah makan gitu. Jadi dalam bahasa Batak jadi segampang kayak memangnya gitu. Memangnya mama kamu kemana? Memangnya kamu udah makan? Memangnya kamu mau kemana? Kayak segampang memangnya lah ya. Kalau di bahasa Indonesia normalnya segampang memangnya. Nah dalam bahasa Batak itu diubah menjadi nak. Misalnya kamu udah makan, nanung banget doho, yang udah makan ya kau gitu. Nah inilah yang membuat kenapa bahasa Indonesianya orang Batak itu dengan bahasa Indonesia yang umumnya berbeda. Karena orang Batak membahasa Indonesiakan bahasa Bataknya persis kata per kata dan persis susunannya itu di bahasa Indonesiakan. Kemana sih mama kamu? Nah dalam bahasa Batak itu natu dia adalah omakmu. Dalam bahasa Indonesia orang Medan benar-benar diterjemahkan seperti itu. Yang kemananya pigi mamamu. Jadi persis kata per kata. Natu dia do lau omakmu. Yang kemananya do itu nya pergi atau pigi mamamu. Yang kemananya pigi mamamu. Natu dia do lau omakmu. Kalau bahasa Indonesia kan, emangnya mama kamu kemana sih? Gitu. Oleh doh, yang lapar ya kau. Kalau bahasa Indonesia kan, lu lapar ya, gitu. Atau lu sakit ya. Amar sahid doh, yang sakitnya kau. Beda banget ya, yang sakitnya kau, lu sakit, kamu sakit.
dalam bahasa Batak nah marsai doh. Jadi ada kata nah itu sebenarnya kalau diterjemahkan adalah yang. Jadi nah marsai doh di bahasa Indonesia kan yang sakitnya kau. Kalau yang umumnya kamu sakit, apakah kamu sakit gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku juga kayak ngerasa kacau sih menyampaikan ini, agak susah materinya, tapi mudah-mudahan nanti ke depan aku bisa lagi dapat materi yang untuk ngejelasinnya lebih gampang, atau materi untuk kedua pola dasar kalimat bahasa Batak, dan semoga ini membantu ya. Thank you semuanya, kita ketemu lagi di next episode. Horas.